dalam tradisi demokrasi dan partai politik dalam tradisi otoriter. Dalam tradisi demokrasi itu memang yang diperkuat tuh individunya. Nanti ini ada perbedaan paham saya dengan teman-teman di PDIP. Kemudian partai dalam tradisi otoriter itu yang diperkuat tuh lembaganya, ya kan? Itulah sebabnya kemudian yang kita khawatirkan adalah pembajakan lembaga terhadap kewenangan individu atau kebebasan individu. Nah, kalau kita mau memakai tradisi demokrasi secara real, ya maka kekuatan individu harus diperkuat. Gitu sehingga di DPR itu pengorganisasiannya itu bukan sebagai tentakel atau kepanjangan tangan dari partai politik. Tapi mekanisme pengambilan keputusan itulah yang terjadi di negara-negara demokrasi, di mana anggota DPR itu atau anggota legislatif itu adalah satu kekuatan kelembagaan sendiri, ya, karena dia mewakili satu konstituensi yang jelas, ya, dan seterusnya lah. Ada hubungan batin yang kuat antara yang memilih dengan dia gitu. Karena itulah dia selalu hadir. Memang ini harus disempurnakan dengan sistem distrik ya. Tapi oke lah, sekarang kan juga kita milih orang. Karena kan ada gambar partai tapi juga dominan gambar orangnya dan yang terpilih ini adalah orang. Nah, itulah sebabnya saya belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada. Distorsinya harus dihentikan. Kalau sekarang ini distorsinya kuat sekali. Partai politik itu nyaris yang saya katakan secara kasar itu beternak politisi. Dan ternak-ternaknya ini dipakai, diarahkan, diperintahkan dengan satu telepon itu selesai semua. Ini termasuk partai Anda dulu ya, Pak? Ya, Selama jadi anggota DPR ya? Partai itu lebih parah lagi lah soal itu. Gitu. Jadi soal independensi saya sebagai wakil rakyat ya di ruang publik, makanya namanya wakil rakyat itu hilang di situ. Ada perhatian. Tadi bos kita ditelepon dari istana, tolong ini dikurangi dan seterusnya. Tolong ini jangan lagi. Wah, itu kayak begitu-begitu tuh nggak, saya terganggu itu. Karena saya merasa dipilih oleh rakyat dan karena itu saya harus bekerja buat konstituensi rakyat, buat konstituensi saya. Nah, makanya saya membayangkan fraksi itu dipotong karena penamaannya itu adalah penamaan partai. Sehingga itu punya korelasi langsung dengan kontrol. Yang seharusnya tidak, kan memang di undang-undang sendiri dikatakan bahwa penamaan fraksi itu tidak harus bernama partai, tapi bisa merupakan idenya. Di zaman saya dengan Mas Budiman dulu, saya mengusulkan muncul dua fraksi besar, namanya Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih. Maksud saya waktu itu sebenarnya kita mau mereduksi kewenangan partai politik untuk ngontrol gitu loh. Nah, saya termasuk adanya jurisprudensi kan, karena saya mau melawan kewenangan fraksi, lalu saya kemudian diberhentikan, dan saya bisa menjadi anggota dewan tanpa fraksi. Artinya sebenarnya secara regulasi itu sangat dimungkinkan, supaya ini jangan lagi. Sekarang ini apa sih yang terjadi dengan keseragaman ini? Satu telepon. Kiri semua, kanan semua. Nah, itu jelek sekali bagi rakyat. Belum tentu sesuai dengan aspirasi rakyat yang diwakili. Nggak ada lagi rakyat. Oh, oke. Kalau sudah kayak begitu nggak ada lagi rakyat. Ya, dan apa? Berarti partai-partai ini belum tentu mengikuti apa aspirasi rakyat. Enggak, kan makanya kita motongnya begitu. Cara motongnya adalah partai politik, kamu hanya ditugaskan untuk mencalonkan bupati, mencalonkan wali kota, mencalonkan gubernur, mencalonkan DPRD. Begitu dia dipilih, ini rohnya itu datang dari rakyat. Begitu rohnya dimasukkan ke dalam seseorang anggota, dia menjadi pejabat publik yang harus tunduk kepada rakyat. Karena yang memberikan roh itu rakyat, bukan partai politik. Partai politik itu adalah pendaftar. Toh dalam banyak kasus partai politik nggak harus daftar. DPRD, wali kota, bupati, gubernur tidak pakai partai politik bisa mendaftar kok. Nah ini, rohnya ini yang dicabut oleh partai politik melalui fraksi. Tapi kan kejahatan yang terorganisir itu bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Ya, kejahatan yang berbaris bisa mengalahkan orang baik yang berkerumun. Bunda, ini kan Anda kan mempertanyakan soal bagaimana akhirnya mereka diorganisir. Nah, itulah yang menurut saya saya ingin selesaikan gitu loh. Mengatur pengambilan keputusan di dewan itulah memang kerjaan rutin kita dan itu bisa. Makanya saya kan mengusulkan dalam metode rapat itu kan banyak yang belum selesai sih. Misalnya debat, institusi debat tuh harusnya ada tuh di dewan itu. Kita nggak ada institusi debat. Kedua, pengambilan keputusan itu kan orang per orang. Karena itu
dalam teorinya itu kan orang tuh datang untuk voting sebenarnya sih. Karena pada dasarnya basis dari keputusan itu iya. Dan keputusan dewan itu semuanya itu cuma 2, setuju atau tidak. Kan semua keputusan cuma itu, kan nggak ada keputusan lain. Itu majority minority gitu, konsepnya juga pengambilan keputusan. Dan tidak ada lagi dikte partai kepada mereka. Makanya saya kan mau mengusulkan nih, kalau bisa ke depan tuh, kalau ada orang berbeda pendapat misalnya, dianggap nih ya oleh partai yang mendukungnya, lalu partainya mengatakan Anda tidak lagi anggota kami karena dianggap berbeda, katakanlah. Karena hubungan kita dengan partai kan hubungan ide dan ideologi. Kalau mereka enggak, dia pindah ke Kamar Independen. Saya bisa menjadi anggota DPR independen. Saya sudah buktikan. Kita waktu memilih Republik ini kan Bung Budiman ya. Dan meninggalkan masa-masa kerajaan atau orang zaman itu mengatakan masa feodal itu kita tinggalkan itu kan karena kita memang mau lebih mengarah kepada reason, kepada argumen gitu. Makanya basisnya kan individu. Nah, sebenarnya kita perlu menyelenggarakan pertarungan ide yang terus-menerus. Sebab kalau tidak, kalau ide tidak bertarung, nanti bertarung uang. Sepakat. Yang bertarung itu perintah, ya kan? Coba lihat itu kode-kodenya. Siapa? Siap laksanakan perintah. Geser. Ini bahasa di sana kan itu kan ya. Jadi kalau, nah ini kan kita harus menyelenggarakan debat itu. Makanya kan kalau Amerika saja mengidentifikasi diri kaum Republik yang konservatif, kaum Demokrat yang liberal. Itulah 2 kekuatan force dari pikiran bangsa Amerika yang setiap hari berdebat. Nah, saya setuju dengan Bung Budiman mengidentifikasi 4. Saya mengidentifikasi 2 sebenarnya, yaitu kaum konservatif. Kita anggap aja itu semuanya kaum konservatif kita sebut, sebab kalau disebut nasionalis religius, Itu udah semua mau ke sana. Gitu. Itu arahnya. Karena religius bisa progresif loh. Religius bisa Karena orang progresif loh. Indonesia ini nggak berani dia disebut sekuler, nggak berani dia, ampun dia ya. Kita kan mau membangun tradisi demokrasinya tuntas. Ya kita bisa bilang Berarti Mas Budiman nggak tuntas. ya ada modifikasi. Tapi gini, karena gini, kultur demokrasi itu kan kita mesti biasakan dari partai politik juga. Partai politik tuh harus dibiasakan bahwa mereka harus terima kenyataan. Mereka itu cuman nominator saja. Mereka hanya mendaftarkan saja. Jangan biarkan partai politik berpikir pejabat-pejabat publik yang dipilih rakyat ini adalah harta benda mereka. Itu nggak boleh itu dibiarkan begitu. Makanya jaraknya harus dibuat. Ternak politik Harus ada kerendahan hati partai politik bahwa ikatan antara dia dengan pejabat publik itu adalah ikatan moral, ikatan ide, ikatan ideologi dan pemikiran. Bukan ikatan struktur kekuasaan. Anak buah saya, ya kan, apalagi harta benda saya dan sebagainya. Itu mesti kita tradisikan begitu. Sebab kalau tidak, Pak, mohon maaf ya, ini nggak selesai masalah Republik. Makanya saya mohon maaf, saya tidak pas dengan istilah petugas partai. Menurut saya itu ada kekeliruan berpikir di dalamnya itu. Kita tanya. Karena begitu orang itu diberikan roh oleh rakyat, karena rakyat menitipkan amanah kepada dia. Apa tadi itu ya bilang, when my loyalty to my country begin, my loyalty to my party ends. Itu artinya kita bekerja memang rakyat kepentingannya. Loh ini nggak tiap hari dikontrol. Anak Faktanya buah gitu tuh, Bang. begitu. Faktanya Dan begitu, mohon maaf, itu juga memancing mereka-mereka yang punya kuasa lain, kuasa uang misalnya dari luar, Anda kontrol dong anak buah Anda. Itu kan nggak bagus itu. Nanti udah saya jamin anggota saya sekian. Ini kan transaksi sebenarnya dan itu nggak boleh. Dan itu tidak boleh kita biarkan. Jadi kebebasan itu tidak ada batasnya. Kebebasan itu batasnya adalah kebebasan itu sendiri. Karena kebebasan itu bisa ngawasin dirinya sendiri. Dan itu cara Tuhan mengatur bumi ini, ya begitulah. Kebebasan itu punya cara untuk mengatur dirinya. Tapi kalau elit mengatakan tolong ini dibatasi, itu elit udah mau main-main itu. Ya, tapi kan kalau kita bicara tadi terkait dengan pelembagaan demokrasi itu sendiri, yang saya katakan tadi itu, elit itu ada kecenderungan untuk mengatakan bahwa ini harus ada batasnya. Maksudnya batasnya itu adalah misalnya anggota nggak diberikan kebebasan, ya kan? Harus bisa diarahkan setiap saat. Makanya kan kemudian nggak ada yang tuntas, ya dengan segala maaf ya. Ada 2 kejadian nih antara Bung Arteria dengan itu ada teman kita Edi Mulyadi, ini jurnalis, yang satu ini anggota dewan. Sebenarnya kalau kita mau bela, kita bisa bela dua-duanya. Tapi kan langsung buang badan semua, itu jelek kulturnya itu.
Karena kita tidak mentradisikan pertanggungjawaban pribadi dan pembelaan yang juga tuntas. Kalau arteria kita pakai Mahkamah Kehormatan Dewan, kita bilang oh dia nggak bisa disentuh. Tapi kalau jurnalis masuk bui dia. Padahal dia juga punya kelembagaan etik. Harusnya kita mengatakan dia disidang di Mahkamah Etiknya juga dong. Dan kita harus menjawabnya tuntas. Karena kalau Anda mengajak bangsa ini mengolah perasaannya terus-menerus soal tersinggung dan sebagainya. Ini kan ada ribuan orang, jutaan orang yang berdialog setiap menit sekarang ini di sosial media. Lalu apakah kemudian ketersinggungan orang per orang ini menjadi tanggung jawab negara untuk ngurusnya hari-hari? Kan kita justru harus mentradisikan dialog supaya tuntas. Jangan Bung Arteria bilang, oh itu bukan pendapat partai, ya kan? Itu enggak, dia suruh ngomong apa pikirannya itu. Apakah betul dia mengandung kebencian kepada orang Sunda? Tuntas dong, jangan orang salah ngomong langsung dikurung. Yang ini diproteksi karena anggota DPR, yang itu langsung ditahan karena dianggap orang biasa. Ini nggak tuntas negara kayak begini. Kita harus berani saling menyayangi dalam perbedaan kita dan kemungkinan kita berbuat salah. Dan tidak semua perbuatan salah kita ini harus beresiko pada penjara. Saya mengatakan MPR itu secara konstitusional pekerjaannya itu temporer. Ini bukan lagi lembaga tertinggi negara seperti dulu. Kalau dulu dia lembaga tertinggi negara, tapi sekarang ini tugasnya cuman melantik presiden dan pelantikan itu kan cuman joint session. Kalau saya itu mengusulkan harusnya MPR itu memperkuat perannya itu untuk membangun kelembagaan legislatif secara besar. Ya, dia adalah rumah, makanya disebut majelis. Di dalamnya itu ada 2 kamar, satu namanya Dewan Perwakilan Rakyat, satu bernama Dewan Perwakilan Daerah. Jadi rumah kita itu bernama majelis. Nah, fungsi-fungsi majelis ini yang harusnya diambil alih secara teknis oleh MPR, sehingga nanti perpustakaan besarnya perpustakaan MPR, kompleknya adalah komplek MPR, lembaga risetnya itu adalah lembaga riset DPR, dan semua penopang sistem pendukung legislatif itu diambil alih oleh MPR, bukan masing-masing. Sekarang ini aneh, DPD punya perpustakaan sendiri, DPR punya perpustakaan sendiri, dia punya satpam sendiri, dia punya sekjen sendiri. Ini kekacauan ini yang menyebabkan di dalam tidak ada